Pada hari ini juga, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2017. Deklarasi dukungan ini dihadiri sejumlah partai dalam koalisi kekeluargaan. PKB memilih untuk tidak menunggu keputusan rekan koalisinya dengan mengusung Sandiaga Uno dalam Bursa DKI 1. PKB mengklaim keputusan untuk mendukung Sandiaga Uno berkaca kepada keinginan sejumlah masyarakat ibu kota yang menginginkan figur yang berbeda dengan petahana saat ini. Selain PKB dan Gerindra, Demokrat juga diklaim akan memberikan dukungannya terhadap Sandiaga Uno dalam perebutan kursi DKI 1. Aspirasi dari selama 3 bulan PKB keliling ke seluruh basis ranting yang kita temukan adalah penolakan yang keras terhadap Pak Ahok gitu. Nah, ke depan justru yang kita temukan bukan semakin melemah, tetapi penolakan semakin keras. Nah, itu menjadi masalah buat kami gitu. Sehingga PKB bersama dengan koalisi yang ada itu harus memberikan pilihan. Setelah PKB ada teman partai lain, ada Demokrat gitu ya. Dalam waktu dekat lah, minggu-minggu ini Sandiaga Uno telah menyerahkan 3 nama. Ada nama Saifullah, ada nama Silviana Murni, ada nama Yoyo. Nanti kami para partai pengusung akan membahas dalam waktu dekat. Insya Allah minggu depan selesai. Untuk mendalami bagaimana sikap politik Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur, kami ajak Anda untuk mengikuti ulasan produser lapangan Nur Aspasia. Selamat malam, Sisi. Selamat malam, Indra. Baik, Sisi, kalau kita lihat dari berbagai survei terakhir atau berbagai survei begitu ya, akhir-akhir ini kita lihat memang tingkat elektabilitas Sandiaga Uno memang belum cukup tinggi sebenarnya. Nah, apa yang menjadi dasar pertimbangan dari PKB ini sendiri kemudian untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur? Ya, selamat malam, Indra. Partai Kebangkitan Bangsa memang secara resmi membulatkan tekadnya untuk mendukung Sandiaga Uno maju dalam Bursa DKI 1. Mereka mengatakan telah melakukan sejumlah riset sekaligus survei dalam beberapa bulan terakhir ini. Mereka mengatakan ada suara di arus bawah masyarakat ibu kota yang enggan kembali atau menginginkan figur yang berbeda dengan sosok petahana saat ini, ya kita Basuki Cahayapurnama. Dan malahan semenjak 3 bulan belakangan ini penolakan terhadap kehadiran Ahok ini malah dianggap semakin kuat. Oleh karena itu, PKB merasa bahwa menghadirkan sosok Sandiaga Uno saat ini di tengah masyarakat ibu kota menjadi salah satu solusi yang tepat. Selain itu, karakter dan sejumlah sifat Sandiaga seperti santunannya dan sejumlah sifat lainnya sebagaimana kita lihat di media saat ini dianggap sangat cocok dengan seorang figur yang diinginkan oleh PKB. Dan PKB juga optimis bahwa tingkat elektabilitas Sandiaga Uno akan meningkat ke depannya dan tentu saja mampu menyaingi sosok Ahok saat ini sebagai petahana di DKI Jakarta, Indra. Dengan melihat kondisi atau fakta suara yang atau jumlah kursi yang dimiliki oleh PKB dan juga bersama Gerindra, masih 21 kursi, kurang 1 kursi begitu sebagai syarat minimal untuk bisa mengajukan pasangan calon di Pilkada DKI 2017 nanti. Sejauh apa PKB dan Gerindra begitu yakin akan ada partai-partai politik lain bergabung dengan mereka? Tadi saya juga sempat, Indra, menanyakan hal tersebut yang sama kepada kader PKB dan juga kepada Sandiaga Uno. Mereka mengatakan bahwa setidaknya ada 2 partai yang akan merapat dan terus memberikan sinyal yang semakin kuat untuk mendukung Sandiaga Uno, yakni Partai Demokrat dan PAN. Dan jika kemudian kita kalkulasikan, maka setidaknya jika Demokrat, PAN, kemudian PKB, dan juga Gerindra bersatu untuk mendukung Sandiaga Uno, maka setidaknya pegangan kursi Sandiaga Uno di kursi DPRD ada sekitar 34 kursi. Dan ini sesuai ataupun memenuhi kuota untuk kemudian gabungan parpol untuk mengajukan sepasang calon gubernur dan wakil gubernur. Dan deklarasi dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Demokrat dan disusul oleh PAN. Begitu klaimnya yang saat ini kami dengar, Indra. Sisi, lalu bagaimana respon dari Sandiaga sendiri tentang dukungan dari PKB kepada dirinya? Sandiaga merasa bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat positif. Sandiaga juga merasa bahwa PKB tidaklah menjadi partai terakhir yang akan mendukung dirinya.
Sandiaga mengatakan bahwa komunikasi terus berjalan bahkan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sandiaga juga mengklaim komunikasi masih terus berjalan dan Sandiaga juga optimis bahwa kemudian akan ada sejumlah partai lain yang akan bergabung termasuk dengan ya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya Indra, ada Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional yang akan mengumumkan secara resmi dukungannya kepada Sandiaga Uno. Indra. Baik, Sisi, kita tahu PKB ini adalah salah satu partai politik yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan, termasuk diantaranya di situ ada Gerindra juga memang, dan juga ada PDI Perjuangan, walaupun masih di tingkatan DPD begitu, koalisi kekeluargaan ini dibentuk. Semangat dari koalisi kekeluargaan ini dibentuk begitu kan sebenarnya sebagai koalisi yang bersiap menciptakan calon-calon bagi penantang petahana, karena mereka sudah sepakat tidak akan mengusung petahana. Paling tidak ini di tataran DPD begitu ya, di tataran daerah. Nah, apa yang membuat PKB tidak menunggu terlebih dahulu sikap dari PDI Perjuangan? Adakah alasan itu disampaikan kepada Anda? Ya, Indra, tampaknya alasan yang paling kuat saat ini karena mereka merasa PDIP terlalu lama untuk menentukan figurnya, untuk memajukan figurnya dalam Bursa DKI 1. Mereka mengatakan bahwa hampir 80% mereka mengambil skenario untuk tidak lagi menunggu PDIP. Dan saat ini mereka mengatakan bahwa jika kemudian PDIP akan mendukung, maka mereka akan tetap bergabung. Namun jika kemudian PDIP memiliki skenario lain atau peluangnya setidaknya ada 2 skenario, yakni mengenai apakah PDIP akan menerbitkan sendiri kadernya karena PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan sepasang calon Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur, atau sebagaimana yang telah dikabarkan di media saat ini Indra, apakah kemudian PDIP akan bergabung dengan gerbongnya Ahok dengan memberikan Jarod sebagai wakil gubernurnya. Namun Indra, tentu saja kalkulasi ini tentu masih dipikirkan oleh PDIP, namun yang pasti kenapa kemudian PKB ataupun Gerindra memilih skema tidak mengikut sertakan PDIP karena merasa PDIP terlalu lama memberikan nama dan juga sosok figur yang diinginkannya melalui koalisi ini. Indra. Laporan komprehensif dari Nur Aspasya, produser lapangan di CNN Indonesia. Terima kasih, Sisi.